Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Eva Luciana Syafira, mahasiswi Universitas Juanda Fakultas Hukum dengan NIM E2310582. Saya ingin meresume materi hukum pemerintahan daerah tentang pola hubungan DPRD dan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 3 Ayat 1 tentang daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Tujuan desentralisasi yang pertama, kesejahteraan. Menjadikan pemerintahan daerah sebagai instrumen melalui pemberian pelayanan publik, pemberdayaan peran serta mencakup daya saing daerah. Yang kedua, politik. Pemda menjadi instrumen pendidikan politik lokal untuk mendukung pendidikan politik nasional dalam menunjang kedudukan DPRD dan kepala daerah. Yang pertama, kedudukannya merupakan penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua, kedudukannya sejajar. Yang ketiga, kedudukan sebagai mitra bekerja sama dan saling mendukung, tidak saling berlawanan atau dijalankan dalam kerangka representasi di daerah, pembentukan perda provinsi, kabupaten kota, anggaran dan pengawasan. Politik hukum. Undang-undang pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan, masih kemandirian dan daya saing daerah melalui pendekatan kesejahteraan dan politik. Tujuan desentralisasi atau otonomi daerah ialah sebagai lead star atau para penyelenggara, Pemda dan stakeholder daerah memerlukan komitmen kuat, sinergi kemitraan dinamis antara DPRD dan kepala daerah, mengemban amanah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Perubahan pasal 18 Undang-Undang 1945 sebelum amandemen membunyi pembagian daerah Indo atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusahan dalam sistem pemerintahan negara dan hati-hati asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pasca amandemen pertama, NKRI dibagi atas daerah-daerah, provinsi dan daerah. Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Provinsi, kabupaten, kota punya Pemda diatur dengan undang-undang. Yang kedua, Pemda provinsi, kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asal otonomi dan tugas pembantu. Yang ketiga, Pemda provinsi, kabupaten, kota memiliki DPRD yang anggota dipilih melalui pemilih umum. Yang keempat, gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota dipilih sedemokratis. Yang kelima, Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemusatan. Yang keenam, Pemda berhasil menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan. Perubahan pasal 18 Undang-Undang 1945 terus menimbulkan dinamika yang terus-menerus berubah atas pembentukan perda terkait. Yang pertama, relasi kewenangan perda antara kepala daerah dan DPRD. Yang kedua, pengawasan preventif dan pengawasan represif atas mekanisme pembentukan dan pelaksanaan perda. Implementasi demokrasi di daerah. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintah di daerah atau pemerintahan daerah dan DPRD. Yang kedua, pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, pemilihan anggota DPRD. Kebijakan pemerintahan daerah pada pasal 354 partisipasi masyarakat Raperda. Yang pertama, RPJMD, 2 APBD, 3 pajak dan retribusi, 4 tata ruang. Penyusunan perda APBD kabupaten atau kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama, musrenbang kecamatan. Kedua, musrenbang kabupaten atau kota. Ketiga, penetapan RHPD. Yang keempat, penetapan KUK. Yang kelima, penetapan PPAS. Yang keenam, penetapan RAPBD eksekutif dan legislatif. Musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten atau kota itu adalah partisipasi masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.